Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir sebelum UTS untuk kalian para mahasiswa prodi farmasi yang menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Materi ini adalah nanti ada 2 materi ya yang saya akan berikan. Hari ini yang pertama bahan dan instrumen. Nanti lanjutannya saya akan berikan di poin berikutnya. Yang pertama, pada materi bahan dan penelitian ini berkaitan dengan 2 jenis penelitian yang nanti akan kalian ambil menjadi pilihan kalian nanti pada karya tulis ilmiah. Nanti ada penelitian yang komunitas maupun penelitian yang di laboratorium. Semua penelitian itu nanti pasti butuh bahan dan alat ya atau instrumen nanti. Pada penelitian komunitas, maka populasi yang akan banyak kalian temui adalah manusia. Ya, bahannya juga mengenai manusia dan bagaimana cara pengambilan sampelnya. Tapi juga ada penelitian komunitas yang nanti populasinya bukan melibatkan manusia. Contohnya misalnya kamu mengambil topik kesesuaian resep secara administratif ya, misalnya sesuai dengan Fornas ataupun dengan kesesuaian dengan aturan di rumah sakit X atau di klinik X, maka nanti populasinya ya bukan melibatkan manusia tapi melibatkan dokumen resep ataupun dokumen-dokumen yang lain yang nanti kalian pilih ya jika itu tidak melibatkan manusia. Sedangkan instrumennya ya untuk yang melibatkan komunitas berupa manusia, maka instrumennya diantaranya adalah kuesioner atau angket. Ya, untuk kalian yang misalnya penelitiannya mengambil topik gambaran pengetahuan, tingkat kepuasan, tingkat pengetahuan, biasanya itu umumnya paling banyak adalah instrumen atau alat dalam penelitian berupa kuesioner. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kuesionernya yang seperti apa. Oke, lalu ketika kalian memilih topik berupa penelitian laboratorium, maka bahan yang kalian gunakan ya semua bahan yang diperlukan selama penelitian, misalnya membuat produk gel, misalnya bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan gel, mulai dari bahan aktifnya atau ekstraknya atau bahan alamnya atau bahan-bahan komponen dalam pembuatan gel. Juga reagen-reagen yang diperlukan dalam pengujian, misalnya evaluasi fisik butuh reagen atau evaluasi kimia butuh reagen dan sebagainya, itu yang diperlukan dalam bahan penelitian. Atau kalau Anda mengidentifikasi misalnya pewarna rodamin B pada sediaan lipstik yang tidak ber-BPOM misalnya, monggo bahan-bahan yang digunakan ya mulai dari bahan lipstiknya, kemudian reagen-reagen untuk menguji rodamin B-nya, juga standar bahan utama dari rodamin B-nya. Itu juga masuk kategori bahan penelitian untuk penelitian laboratorium. Nah, contohnya ini misalnya pada penelitian uji sensitivitas reaksi pendeteksi kuning metanil di dalam sirup secara spektrofotometri cahaya tampak atau visible. Maka bahan yang diperlukan diantaranya ya ini reagen kuning metanil, kemudian sirup yang kalian ambil di beberapa distributor atau produk gitu ya. Itu contoh bahan yang akan menjadi bahan pada penelitian di laboratorium. Berlaku untuk topik-topik yang sejenis. Lalu instrumen atau alat ya yang digunakan dalam penelitian sains baik itu komunitas maupun laboratorium, maka instrumen yang akan kalian pilih itu wajib teruji secara sahih ya atau valid maupun kehandalannya atau reliable. Penelitian-penelitian di komunitas yang menggunakan kuesioner misalnya, maka kuesioner yang kita gunakan harus teruji validitasnya maupun reliabilitasnya. Makanya dalam pembuatan kuesioner nanti sebelum diberikan ke responden aslinya, wajib kuesioner itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya ke responden lain.
yang bukan kategori responden sebagai sampel. Contohnya begini maksudnya. Misalnya Anda dengan topik tingkat pengetahuan masyarakat di desa X ya. Misalnya sebut saja desa Rawajambu misalnya. Tentang penggunaan obat tetes mata. Maka kuesioner yang kalian akan berikan ke desa Rawajambu masyarakat tersebut sebelumnya harus diuji validitas dan reliabilitasnya pada responden lain selain di desa Rawajambu. Misalnya di desa sebelahnya atau desa lain. Atau kalaupun Anda di satu desa, maka responden sampel utamanya misalnya di RT 1, maka uji validitasnya di RT lainnya. Meskipun di desa yang sama jika konteks sampel nanti respondennya ada di satu RT. Nah, itu wajib ya. Kemudian kuesioner. Ada beberapa cara untuk memudahkan kalian dalam penyusunan respon kuesioner nantinya. Misalnya, kita menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya. Itu diperbolehkan dengan banyak persyaratan. Jadi misalnya Anda penelitian tahun sebelumnya, tahun kemarin, Anda pakai kuesionernya untuk kalian uji, kalian gunakan pada penelitian Anda. Misalnya hanya beda desa misalnya. Topiknya sama, hanya beda desa. Satunya desa apa, penelitian sebelumnya Anda ganti di penelitian ini di desa yang lain. Apa diperbolehkan? Ya, diperbolehkan saja dengan syarat kuesioner yang kalian rujuk, yang kalian gunakan pada penelitian sebelumnya itu sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, hasilnya valid dan reliable. Maka nanti Anda harus mencantumkan di bab proposalnya bahwa instrumen kuesioner yang digunakan adalah kuesioner milik penelitian terdahulu siapa, tahun berapa, kemudian yang telah teruji secara validitas maupun reliabilitasnya dianggap valid dan reliable. Nah, itu harus tercantumkan sehingga pembaca atau penguji nanti mempercayai bahwa bukti kuesioner itu bisa digunakan pada responden yang Anda tuju. Jadi itu boleh. Tapi kalau penelitian terdahulu, kuesioner yang terdahulu itu tidak reliable, misalnya valid tapi tidak reliable, maka Anda wajib melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang jika menggunakan kuesioner yang terdahulu. Jadi wajib diuji ulang karena tidak reliable ya, jadi tidak bisa dipakai untuk uji penelitian selanjutnya. Oke, ataupun Anda misalnya mencontoh dari penelitian terdahulu tapi beda. Tanda kutip begini, misalnya penelitian terdahulu tentang kosmetik pemutih wajah. Tahun ini Anda memilih kuesioner untuk penelitian Anda tentang lipstik misalnya. Nah, itu kan beda. Nah, tapi Anda bisa pakai rujuk ya. Kuesioner Anda contoh misalnya Anda desain seperti yang terdahulu, hanya mengganti targetnya saja, yaitu objeknya bukan lagi kosmetik tapi lipstik gitu ya. Boleh, tapi dengan catatan harus diuji ulang, uji reliabilitas dan validitasnya karena sudah beda objek ya. Itu beberapa trik ya, daripada harus membuat baru yang benar-benar baru, maka ada beberapa cara yang bisa disiasati. Oke, itu kuesioner instrumennya. Nah, instrumen tentu di penelitian ya, instrumen yang kita gunakan harus tepat. Kalau memang mengukur panas ya menggunakan termometer, jangan menggunakan alat lain selain yang termometer atau pendeteksi panas. Timbangan misalkan neraca digital atau neraca analitik ya, semakin bagus ketelitiannya maka semakin baik dan digunakan dalam penelitian. Instrumen itu bagus, misalnya timbangan digital yang kita gunakan di laboratorium itu kan ada skala 0,000 sekian, itu ada 3 sampai 4 angka di belakang koma. Semakin banyak angka di belakang koma maka ketelitian alat itu juga semakin bagus. Dan wajib kita cek ya, kita kalibrasi ulang ataupun kita tanyakan ke laboran ya, dengan teknisi, apakah alat ini sebelumnya sudah dilakukan kalibrasi atau belum. Nah, tujuannya untuk melihat apakah instrumen yang kita gunakan itu betul-betul valid atau tidak.
Jangan asal misalnya uji pH, tahu-tahu sediaannya langsung kita ujikan pH-nya berapa tanpa melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Khawatirnya apa? Data yang kita dapatkan boleh jadi valid, boleh jadi tidak valid nantinya. Untuk menghindari itu maka memang diperlukan uji validitas dan reliabilitas kembali pada instrumen yang kita gunakan. Oke, nah valid itu menunjukkan sisi ketepatan suatu alat ukur tentang nilai yang sebenarnya. Ya, itu berkaitan dengan validitas. Jadi misalnya suatu alat mendeteksi senyawa asam misalnya, asam asetat secara teori maupun hasil pengukuran sebelumnya alat ini ya si asam asetat ini pH-nya 4,6 misalnya. Kemudian kita ukur kembali. Kita ukur menggunakan alat lain maksud saya. Kita ukur dengan menggunakan alat lain, pH meter yang lain. Hasilnya juga 4,6 setelah divalibrasi dan sebagainya kita ukur ternyata juga 4,6. Nah, itu menunjukkan sisi ketepatan suatu alat ukur dengan nilai yang sebenarnya. Berarti memang alat itu valid. Ya. Alat itu valid. Nah, setiap alat punya batas deteksi ya untuk bisa mendeteksi suatu sediaan suatu bahan terhadap suatu nilai antara itu pH, viskositas maupun yang lain. Jadi kita harus betul-betul memastikan, kita harus kenal betul, tahu betul alat yang kita akan gunakan. Jangan asal menggunakan atau memilih alat. Pastikan tujuannya untuk apa, ketelitiannya bagaimana, baru kita bisa jadi pertimbangan untuk diteliti, untuk kita gunakan dalam penelitian. Kuesioner yang tadi juga memang wajib dilakukan validitas yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. Ini sudah reliabilitas, reliable berarti kehandalan. Artinya dengan pengukuran berkali-kali pengukuran hasilnya sama, maka itu disebut dengan reliable. Misalnya tadi asam asetat kita ukur 4,6, kita ulangi lagi dengan asam asetat yang sama, kita masukkan lagi hasilnya juga sama, hasilnya kita ukur lagi hasilnya sama, maka disebut dengan reliable. Sama dengan kuesioner ya, jadi itu juga harus reliable, artinya pertanyaan dalam kuesioner itu meskipun orang lain banyak mengujinya ya, banyak diuji pada orang lain, banyak memberikan hasil yang sama. Saya yakin akan ada 1, 2, 3, 4 orang yang nanti responden itu memberikan hasil yang berbeda. Tapi mayoritas memberikan hasil yang sesuai, yang benar, seperti yang nilai yang sesungguhnya atau hasil yang sesungguhnya. Nah, itu disebut dengan reliable. Nah, bagaimana kasus-kasus misalnya kita jumpai nanti dalam penelitian Anda. Setelah diuji validitas misalnya kuesionernya ternyata tidak valid. Lalu apa yang terjadi? Lalu bagaimana solusinya? Biasanya dalam membuat kuesioner dalam sebuah topik, misalnya gambaran pengetahuan gitu ya. Gambaran pengetahuan misalnya satu kuesioner utuh ya, terdiri atas beberapa pertanyaan. Nah, biasanya peneliti itu idealnya membuat minimal 10 pertanyaan yang nanti untuk diuji validitas dan reliabilitas. Tujuannya apa? Untuk jaga-jaga ya, untuk dibuat jagani lah, agar ketika ditemukan sebuah pertanyaan atau 2 pertanyaan yang tidak valid, maka nanti kita tidak harus menguji ulang. Jadi cukup kita reject, kita hilangkan, berarti tidak dipakai. Misalnya ada 10 pertanyaan dalam masing-masing ranah, misalnya tadi kalau tingkat pengetahuan ada ranah tahu, ranah memahami, ada aplikasi. Misalnya masing-masing ranah itu ada 10 pertanyaan. Kita harus sediakan 10 pertanyaan, 8 pertanyaan. Ketika ada 1-2 pertanyaan yang tidak valid hasil pengujiannya, maka tinggal kita reject, tidak kita pakai untuk penelitian sampel kita. Tapi kalau kita hanya membuat pertanyaan sedikit ya, misalnya hanya 4 atau 5 pertanyaan, kemudian kita uji validitas dan reliabilitasnya ternyata ada 2 pertanyaan yang tidak valid misalnya, tersisa 3 berarti yang valid, maka tidak bisa kita lanjutkan. Wajib kita membuat pertanyaan baru, kita uji ulang validitasnya. Nah, itu tidak bisa asal di reject tinggal 3. Wah, 3 pertanyaan ini belum tentu mewakili apa yang nanti kita akan teliti. Jadi perlu diganti dengan
dua pertanyaan baru. Oleh sebab itu, Anda nanti pada saat melakukan penelitian, membuat kuesioner, idealnya memang pertanyaannya cukup banyak, ya, lebih dari 10 atau 10 lah minimal. Untuk jaga-jaga ya, ketika ada pertanyaan yang tidak valid, nah, masih ada banyak pertanyaan yang diharapkan mewakili penelitian yang kita teliti. Nah, bagaimana kalau ternyata valid tapi tidak reliable? Valid tapi tidak reliable. Nah, ini beberapa pendapat, ada yang menyatakan wajib diuji ulang ya reliabilitasnya, dilakukan pengukuran ulang dengan responden lain misalnya. Jadi misalkan di responden ini valid tapi tidak reliable, ya maka solusinya kita uji ulang di responden yang lain, di desa yang lain, di masyarakat yang lain. Ya, itu untuk mengakui atau menggunakan beberapa teknik yang lain. Ada juga ada juga model yang menyatakan bahwa ketika tidak reliable tapi valid, maka tetap ini bisa digunakan untuk penelitian itu, tapi tidak direkomendasikan atau tidak bisa digunakan untuk penelitian berikutnya karena tidak reliable, hanya digunakan pada saat itu saja. Nah, itu ada yang seperti itu. Monggo nanti itu tergantung nanti dengan diskusi dengan pembimbing ya, apakah diuji ulang ataukah tidak dilakukan uji ulang. Kemudian ketika kita melakukan uji ulang biasanya, maka pengujian pertama ya sebelum ke pengulangannya itu ada rentang waktu antara 15 sampai 30 hari. Kalau kita masih menggunakan responden yang sama, ya, rentangnya harus agak jauh. Tujuannya apa? Ya meminimalisir masih ingat dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, itu ada beberapa persyaratan ya. Makanya betul-betul dipersiapkan bagaimana validitas dari reliabilitas dari kuesioner. Jadi betul-betul paling mudah, teknik yang paling mudah memang mengikuti penelitian sebelumnya agar lebih mudah dan lebih cepat dalam kita melakukan uji validitas reliabilitas. Oke, ini masih berseputar dengan kuesioner ya yang berkaitan komunitas. Kalau laboratorium ya validitas dan reliabilitasnya ya tinggal kita akan kalibrasi. Ya, itu paling sederhananya. Kemudian kuesioner. Nah, kuesioner ini dalam penelitian untuk komunitas ada beberapa jenis kuesioner yang menjadi banyak pilihan untuk kalian di prodi Diplomatika Farmasi yang selama ini ada. Mahasiswa-mahasiswa yang komunitas itu ada satu jenis pertanyaan tertutup ya. Itu yang menjadi pilihan dalam kuesioner dibandingkan yang pertanyaan terbuka ataupun kombinasi terbuka ataupun tertutup ataupun yang semi terbuka. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Pertanyaan tertutup ya, kuesioner berupa pertanyaan tertutup itu tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban lain. Jadi hanya mengikuti pertanyaan yang kita pilih jawabannya. Misalnya pertanyaan dengan jawaban benar atau salah, pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, pernah atau tidak pernah. Jadi responden tidak punya jawaban lain. Gitu ya. Nah, hati-hati untuk Anda dalam membuat pertanyaan kuesioner dengan pilihan jawaban benar dan salah. Itu perlu hati-hati. Ini perlu ditekankan. Saya minta dia perlu ditekankan di pertanyaan benar dan salah. Seperti apa? Karena nanti dalam mengolah data, kuesioner itu nanti kan diolah pertanyaannya. Misalnya jawaban benar nilainya 1, jawaban salah nilainya 0. Hati-hati. Jawaban benar nilai jawab 1, jawaban salah nilainya 0 itu kan berdasarkan kunci jawaban, bukan berdasarkan pilihan jawaban. Kalau Anda salah, nanti khawatirnya mengolah datanya salah. Harusnya misalnya seperti ini. Contoh misalnya. Pertanyaan, apakah bahan merkuri boleh digunakan dalam kosmetik wajah? Ya. Oh, maaf. Kalau itu yang boleh dan tidak ya. Misalnya begini, bahan merkuri merupakan bahan yang dilarang dalam sediaan kosmetik. Nah, jawabannya kan benar dan salah kan. Nah, misalnya jawabannya benar ya, karena merkuri kan memang dilarang digunakan dalam sediaan kosmetik. Oke, berarti poinnya 1. Nanti kita olah, berarti pertanyaan 1 orang-orang menjawab benar maka nilainya pasti 1.
Kemudian pertanyaan seperti ini. Kosmetik yang mengandung merkuri dapat atau saya ulang lagi, kosmetik yang mengandung merkuri tidak memberikan dampak negatif pada tubuh misalnya. Kosmetik yang mengandung merkuri tidak memberikan dampak negatif terhadap tubuh. Nah, itu sebenarnya kunci jawabannya apa? Salah kan berarti. Nah, kalau Anda kunci jawabannya salah, berapa skornya? 1 bukan 0. Hati-hati. Jawaban benar itu bukan benar dalam pilihan jawaban, tapi kunci jawaban berdasarkan pada kunci jawaban. Pada pertanyaan tadi, kunci jawabannya harusnya salah, kan? Kalau merkuri aman kan berarti malah salah, toh? Berarti yang benar adalah jawabannya yang salah tadi. Nah, maka skor tadi harusnya 1 bukan 0. Hati-hati betul, ini sering sekali saya jumpai atau teman-teman di dosen itu, pembimbing menjumpai. Harusnya kuncinya itu memang salah sehingga skornya 1 untuk yang menjawab salah. Karena terbawa bahwa konsepnya benar 1 salah 0, yang menjawab salah diberikan skor 0. Padahal itu yang salah tadi yang nilainya 1 berdasarkan kunci jawaban. Nah, itu hati-hati betul. Sering itu terjadi. Nah, untuk penelitian pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dalam kuesioner berarti memberikan kesempatan kepada responden memberikan jawaban seluas-luasnya. Kita tidak membatasi yang bersangkutan memberikan seperti apa. Nah, ini contohnya, tidak ada pilihan ganda lah istilahnya. Kalau yang tertutup dan terbuka dikombinasi, nah ini ada 2 cara. Misalnya, apakah ibu pernah mendengar cara menjarangkan atau memberikan jarak pada kelahiran? Misalnya jawabannya pernah. Kalau jika pernah, seperti apa yang diberikan jawabannya di sini. Jadi ada kombinasi. Nah, itu kombinasi terbuka. Ini jarang kita temui di prodi prafarmasi dengan kuesioner-kuesioner seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti Anda akan menggunakan kuesioner seperti ini. Monggo. Atau yang semi terbuka. Ya, ini pertanyaan yang masih memungkinkan orang memberikan jawaban lain. Jenis kontrasepsi yang digunakan misalnya. Ada IUD, ada pil, ada macam-macam, dan misalkan responden memberikan jawaban lain, misalnya alami. Nah, monggo, kebiri misalnya. Itu yang lain lah ya. Tapi jangan kebiri, semoga sterilisasi lah itu maksudnya ya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Nah, ini contoh petunjuk, nanti kalian bisa baca di slide saya ya. Bagaimana membuat kuesioner kalau memang itu baru, bagaimana trik-triknya dalam membuat kuesioner. Oke, itu dalam topik bahan dan alat penelitiannya yang harus kita waspadai, harus kita cantumkan di bab 4 proposal kalian tulis ilmiah kalian nantinya maupun di tugas medpen. Sekarang yang terakhir materinya adalah pengumpulan dan pengolahan analisis data. Pengumpulan data ini ya memang wajib ya. Data itu kita kumpulkan, baik itu data berupa kuesioner yang kita sudah bagikan, itu datanya kita kumpulkan, ataupun data-data dalam berupa penelitian laboratorium. Semua data yang memang berkaitan pada variabel dependen maupun independen. Oke, itu pengumpulan data. Ini ada contoh saja, misalnya data yang dikumpulkan tingkat pendidikan, maka datanya berupa kuesioner, ada wawancara, suhu tubuh, pengukurannya, dan sebagainya. Nah, untuk wawancara ini rekaman, berupa rekaman hasil wawancara ya. Jadi kita berikan pertanyaan, responden menjawabnya, nanti kita rekam ya. Kalau memang tidak direkam harus ditulis secara detail ya. Lebih cepat harus direkam pertanyaan-pertanyaan kita berikan kepada responden jika memang kita melakukan wawancara. Ada yang terstruktur, nanti kita punya draft pertanyaan, mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Ada yang tidak struktur, jadi kita bisa memberikan pertanyaan di luar ya, agak melebar. Nah, itu pengembangan dari daftar pertanyaan kita. Monggo. Ada berupa angket, ada kuesioner ya. Ini juga ada pengukuran, alat pengukuran data tadi ya. Observasi ini pengamatan, ini nanti, atau pengolahan data sekunder misalnya kayak kartu resep atau kartu ini rekam medik pasien dan sebagainya. Monggo.
Nah, pengolahan data. Pengolahan data itu data yang kita kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kita olah menjadi beberapa jenis ini. Ada editing, coding data, data file, entry data, cleaning data. Nanti dari sini, dari olah data ini kita nanti bisa tampilkan berupa tabel, grafik, terus kita bisa analisis, baik analisis statistik maupun parametrik maupun non parametrik. Ya, di pengolahan data. Editing maksudnya bagaimana? Nah, ini pemeriksaan pengecekan isian kuesioner. Ya. Kita mulai apa? Lengkap semua jawabannya, tulisannya bisa dibaca dengan jelas, relevansi, konsistensi jawaban dan seterusnya. Itu editing. Coding itu nanti kita kode kayak jawaban benar 1, jawaban salah 0, atau kode-kode seperti misalkan di sini tingkat pendidikan di kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketiga, processing ya. Setelah semua terisi benar kita coding, maka kita entry data ke komputer, baik itu menggunakan aplikasi aplikasi Excel maupun kita menggunakan aplikasi SPSS misalnya. Cleaning data adalah pembali ya, agar ini pemeriksaan kembali dari data yang sudah kita masukkan agar menghindari salah ya dalam penyesuaian. Terus entry. Oke, ada penyajian data berupa narasi. Ya, ini boleh ya, contoh narasi atau tabel seperti ini. Ada bentuk grafik ya seperti ini. Monggo, silakan. Analisanya biasanya menggunakan statistik ya. Oke, ini nanti kalian bisa cek ya. Ini statistik seperti yang pada saat kuliah statistik ya. Oke, itu beberapa hal yang saya berikan. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Slide-nya juga akan saya berikan. Minta tolong dengan sangat ya membaca referensi baik itu KTI sebelum-sebelumnya ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan calon topik yang nanti akan kalian pilih dalam proposal karya tulis ilmiah. Saya kira itu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.